Selamat malam teman-teman semua dan besar yang ikut menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Rafael Matthew Sipayung dari kelas 12.5 nomor 29. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai pembahasan soal matematika yang bermateri turunan. Nah, saya membuat video ini dengan tujuan untuk pengayaan nilai matematika lanjut saya. Nah, di belakang saya sudah tersedia soal yang akan kita pecahkan, yaitu turunan pertama dari f(x) sama dengan 7 sin x min 4 cos 3x plus 2x pangkat 3 adalah berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal turunan seperti ini teman-teman, yang perlu kita perhatikan ialah operasi yang ada dalam fungsi itu. Ini kan lagi f(x) sama dengan ya teman-teman ya. Berarti kita perhatikan operasi-operasi yang ada di fungsi itu teman-teman. Maksudnya kayak perkalian gitu. Nah, kita kalau misalnya udah identifikasi operasi-operasinya, kita hubungkan sama sifat-sifat turunan. Nah, kalau misalnya kalian masih ingat nih ya, sifat-sifat turunan itu terbagi dalam beberapa bagian ya, bergantung sama operasinya. Nah, kalau misalnya buat yang lupa, operasi turunan bakal dimunculin. Nah, itu ya operasi turunan ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bakal mulai tulis ulang nih soalnya dulu. f(x) sama dengan 7 sin x min 4 cos 3x plus 2x pangkat 3. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa tahapan ya. Kita bagi beberapa tahapan aja biar mudah mengerjakan soalnya. Tahapan yang pertama kita bakal mengubah 7 sin x jadi bentuk turunan ya. Habis itu kedua kita bakal mengubah min 4 cos 3x jadi bentuk turunannya. Yang terakhir kita bakal mengubah 2x pangkat 3. Nah, buat yang pertama 7 sin x itu kita bisa ubah jadi turunan ya menggunakan rumus perkalian UV teman-teman. Buat yang masih ingat itu bagus. Tapi buat yang kurang ingat bakal saya review lah seperti yang tadi udah ditunjukin di video sifatnya. UV itu rumus perkalian. Kalau misalnya ada perkalian kita pakai UV aja teman-teman. Nah, rumusnya kayak gini, U aksen dikali V tambah U dikali V aksen. Nah, ini rumusnya ya teman-teman ya, bisa dilihat dengan jelas. U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, yang mana yang U yang mana V? Nah, aksen itu bentuk dari turunan ya teman-teman. Maksudnya kalau misalnya ada aksen berarti turunan dari U. Misalnya ini kan U aksen berarti turunan dari U gitu. Nah, berarti yang mana yang U? Yang kita perlu lihat yang U sama V. Yang mana yang U, yang mana yang V? Kalau di dalam sini kita melihat U7 ini sebagai U, sin X ini sebagai V. Nah, kalau misalnya 7-nya U, berarti turunan dari U 7 itu, turunan dari 7, U aksen itu sama dengan 0 teman-teman. Kenapa 0? Karena dia itu nggak terikat sama variabel lain. Dia nggak terikat sama variabel lain dan dia pangkatnya juga cuma 1. Nah, berarti turunannya itu sama dengan 0. Berdasarkan sifat turunan ya, itu juga ada sifat turunannya. Nah, berarti U aksen sama dengan 0. Nah, kalau kita teman-teman jeli, kalau misalnya teman-teman lihat U aksen itu sama dengan 0, kita hubungin sama rumus ini, berarti bagian sini teman-teman ya, ini kan ada operasi perkalian ya, berarti bagian sini itu nggak usah diperhatiin teman-teman. Kenapa nggak usah diperhatiin? Karena nilai 0 hilang gitu. Nah, berarti yang perlu kita fokusin itu yang bagian di sini, U dikali V aksen. Nah, berarti bagian yang samping kita abaikan ya teman-teman ya. Nah, kita langsung aja cari V aksennya berarti ya, karena kan U nya kita udah tahu nih berapa, V aksennya kita belum tahu. Berarti kita cari V aksennya teman-teman. V aksennya sama dengan, kalau misalnya V-nya itu sin X, berarti kita cari V aksennya itu sama dengan turunan dari sin X. Seperti sifat turunan trigonometri yang kita tahu, turunan dari sin X itu sama dengan cos X. Berarti di sini V aksennya sama dengan cos X. Nah, kalau kita tulis ulang ini keseluruhannya, U dikali V aksen itu sama aja kayak 7 cos X. 7 dikali cos X atau 7 cos X. Nah, kita masukin ke ininya ya, langsung ke fx-nya. Fx aksennya teman-teman ya. Jadi turunan dari fx sama dengan
7 cos X. Nah, tahap 1 selesai ya teman-teman ya. Kelihatan nggak nih? Nah, tahap 1 udah selesai. Kita lanjut ke yang min 4 cos 3X. Min 4 cos 3X ini kita pakai cara yang sama ya teman-teman ya. Kita pakai perkalian UV karena dia lagi dalam kondisi perkalian tuh operasinya tuh. Itu kan min 4 cos 3X sama aja kayak min 4 dikali cos 3X. Maka kita pakai UV ya teman-teman ya. U-nya itu apa? U-nya itu yang min 4. Cos 3X kita lihat sebagai V. Ini V. Nah, berarti sama kayak tadi ya. Ini kan min 4-nya, U-nya. Itu kan dia lagi dalam keadaan variabelnya nggak ada. Pangkatnya juga 1. Berarti nanti pas diturunin 0, teman-teman. Nah, berarti sama ya kayak yang pertama. Kita ininya nggak usah kita perhitungin, teman-teman. U aksen dikali V-nya kita nggak usah perhitungin. Kita abaikan. Karena nanti pasti hasilnya 0. Nah, selanjutnya kita bakal melihat yang U dikali V aksen. Berarti yang belum kita dapat di situ ialah V aksennya berapa. Nah, V aksen, misalnya V-nya itu ada V itu sama dengan cos 3X. Nah, V aksennya berarti untuk menyelesaikan kayak gini ya teman-teman ya. Kita harus lihat dulu turunan pertama-tama turunan dari cosnya. Turunan dari cos 3X itu sama dengan min sin 3X. Ini turunannya teman-teman ya, karena turun dari cos kan min sin ya. Nah, selanjutnya kita lihat karena dia kan bukan 1 ya. Dia ada koefisiennya, ada 3. Kalau misalnya kan koefisiennya 1 nggak lebih gampang teman-teman. Tapi kan ada 3 di sini, ada 3 sebagai koefisien X. Nah, berarti kita harus turunin 3X-nya ini teman-teman. Nah, turun dari 3X itu kan sama dengan 3 ya, karena kan ada variabel tuh X-nya tinggal dihilangin. Nah, berarti kita tulis ya, turunan itu 3. Nah, ini bisa dikali, ini pindahin ke depan. Jadi nanti V aksen itu sama dengan min 3 sin 3X. Nah, ini ya, min 3 sin 3X. Berarti nanti kalau kita pakai itu, U dikali V aksen, itu berarti nanti jadi min 4 dikali min 3 sin 3X. Nah ya, kita bisa lihat ya, min 4 dikali min 3 sin 3X. Atau kalau misalnya ini kita langsung kaliin, berarti jadinya nanti plus 12 sin 3X. Kelihatan gak nih teman-teman? Kelihatan ya harusnya ya, plus 12, sekali lagi, plus 12 sin 3X. Oke? Udah ya? Nah, berarti operasi kedua kita udah dapet nih ya. Tahap kedua udah aman ya. Hasilnya itu sama dengan plus 12 sin 3X. Nah, berarti kita sekarang ke yang terakhir teman-teman. 2X pangkat 3. Positif 2X pangkat 3 itu berapa? Kita nggak bisa pakai rumus perkalian UV lagi teman-teman. Kenapa? Karena dia ya walaupun dia emang lagi 2 dikali X pangkat 3, cuman kan dia kan koefisiennya cuma 1 juga kan ya teman-teman ya. Berarti kurang cocok. Lagian pangkatnya juga bukan 1, pangkatnya 3, ada pangkat 3 di variabel ya. Nah, kalau ada kayak gini teman-teman ya, kita pakai sifat turunan yang ini. Yang ada variabel, ada pangkat. Kayak gini. A, misalnya ada A X pangkat N. Berarti nanti turunannya, turunan dari ini itu bakal jadi N dikali A dikali X pangkat N min 1. Nah, kayak gini teman-teman ya. Kalau misalnya ada A X pangkat N, itu turunannya nanti bakal jadi N pangkatnya dikali A koefisiennya dikali X N pangkat N min 1. Nah, langsung aja ya kita aplikasiin biar lebih gampang juga, lebih mudah dimengerti. Misalnya ada 2X pangkat 3, 2X pangkat 3. Nah, berarti kan, maaf teman-teman, kita tulis ulang aja. AX pangkat N, berarti nanti N dikali X kali N min 1 dikali A. Nah, ini biar lebih gampang ya rumusnya ya. Kita lihatin lagi aja. Nah, kita lihat di sini, 2 itu sebagai A. Ini tuh sebagai A dia. 2 itu sebagai A, 3 itu sebagai N. Nah, X-nya kan biasa ya, X-nya tetap ya. Nah, berarti nanti turunannya itu N3 dikali X min 1, X pangkat N min 1, X pangkat N min 1 ya teman ya. Berarti 3 dikurang 1, N-nya kan 3 ya. Nah, dikali A, A-nya itu 2. Nah, kalau kayak gini teman-teman ya, bisa langsung kaliin aja. 2 dikali 3 itu kan berarti 6 ya. X 3 dikurang 1 itu berarti 2.
Nah, berarti turunan dari 2x pangkat 3 itu sama dengan 6x kuadrat. Nah, bisa kita langsung masukin aja ya. Berarti ini positif ya. Berarti nanti plus 6x kuadrat. Nah, ini udah jelas teman-teman. Udah selesai maksudnya. Berarti turunan dari fx sama dengan 7 sin x min 4 cos 3x plus 2x pangkat 3 itu sama dengan, itu adalah 7 cos x plus 12 sin 3x plus 6x kuadrat. Nah, ini jawabannya teman-teman. Nah, gitu cara penyelesaiannya ya. Jadi kita ada gunain 2 rumus kali ini ya. Sebenarnya ada 3 rumus. Nah, sekarang teman-teman jadi udah tahu gimana cara menyelesaikan soal turunan seperti ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang mungkin kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih bagi yang sudah memperhatikan sampai sekarang. Selamat malam semuanya.